pada setiap kumpulan kalau malam itu dibahas Mas Rian doang. Kok bisa? Sebenarnya semua perusahaan itu sama, mereka mampu memberikan yang terbaik buat perusahaan mereka ya. Cuman bedanya, ini yang membedakan. Ini hal kecil kok bisa sampai tahu. Rian kalau pakai sepatu formal itu hanya waktu-waktu tertentu dan lainnya pakai sendal. Apa sih Mas? Apa ada jimatnya atau gimana sih Mas? Kok bisa setiap kemana-mana sekelas Mas Rian Mahendra kok bisa pakai sendal gitu? Di Purwodadi ini pada setiap kumpulan kalau malam itu dibahas Mas Rian doang. Kok bisa? Jadi apa ya? Sering jadi topik obrolan Mas Rian. Aku? Iya. Jadi bahan positif ya. Positif Positif mas. Di Purwodadi Mas Rian. Apa? Iya. Apa yang diomongin? Sana ngopi ya? Ji. Ayo, Ji. Kayaknya kopi, Ji. Terus apa? Kopi. Udah air putih aja mas. Air putih mas. Apa yang diomongin terus? Yang kedua aku bisa mencetak driver yang memberikan pelayanan terbaik kepada karyawan, sedangkan jenengan kan satu, karyawan banyak. Itu yang selalu jadi obrolan. Mungkin kan kalau orang di kampung kan kayak gitu. Udah pusing ya bayanginnya ya? Iya mas. Jangan Pasti mas. Iya Mas Rian, saya aja bertanya-tanya lah. Pada saat ini saya dapat informasi dari Mas Guntur, ada kesempatan untuk Mas Rian. Itulah, itu benernya semua perusahaan itu sama, mereka mampu memberikan yang terbaik buat perusahaan mereka ya. Cuman bedanya, ini yang membedakan. Yang membedakan antara mereka dengan saya itu jiwa, Mas. Itu aja benar. Jadi kalau mereka lebih cenderung tahu, kalau saya lebih cenderung melaksanakan. Kalau orang tahu, terus dia butuh koneksi, butuh penghantar ke bawah, lah dia kan nggak bisa ngerasain yang di bawah kayak gimana. Nah kalau aku kan selama ini enggak. Yang di posisi mereka itu Bapak Haji Arianto, aku jadi penghantar ya. Jadi jembatan perusahaan antara perusahaan sama operasional ini ada aku di situ. Kalau mereka kan orang lain. Makanya kenapa kok aku bisa mencetak SDM, bisa buka jalur nggak ada gagal. Nah, karena aku survei mataku sendiri yang melihat. Nah, aku ngebina karyawan aku sendiri yang ngebina, nggak pakai orang lain. Nggak jarkoni jadinya mas ya. Iya. tapi nggak ada kendala Mas Rian. Ibaratnya kayak kompetitor yang sedikit menghalangi. Ada lah, nggak mungkin nggak ada kompetitor. Orang Mas Rian itu nggak mungkin. menghadapinya gimana Mas Rian? Sedangkan jenengan kan mungkin kalau kita melihat kan udah di atas, biasanya kan orang-orang kalau udah di atas kan tinggal nyuruh utusan biasanya. Kok Mas Rian masih mau turun sendiri dengan bis yang angkanya udah 200 lebih, hampir 300 malah Mas Rian. Aku nggak percaya sama orang. Oh. Ya, jeleknya di situ, itu jelek ya. Iya. Jelek. Iya. Karena kamu ngikis kehidupan kamu di situ. Jadi akhirnya waktu kamu hidup Habis, habis di situ. Kalau hal-hal kayak gitu dilakukan orang-orang kayak owner kayak Pak Haji mungkin, ya nggak bisa karena waktu beliau akan banyak terbuang di situ. Tapi aku kan juga fokus di situ. Makanya sampai kemana-mana gitu itu ya mas ya, sampai ke Bali segala macam ya mas ya. Ke Bali ya mas. Iya. Dan aku dari dulu capeknya ya kayak gitu karena aku nggak percaya sama orang. Jadi semua masih ditangani sendiri. Ya memang kalau orang lihat mah kerjaan kayak gitu capek dan emang nggak efektif. Salah kalau nggak efektifnya ya. Capeknya bener, tapi kalau nggak efektifnya salah. Karena apa? Kalau kita pasrahin sama orang, ya yang udah kejadian aja deh. Yang dipercaya malah. Iya. Entah mereka main duit sama karyawan atau ngambil keuntungan dari operasional bis atau dari segala macam, kan jadi nggak efektif. Kemudian juga ada pertanyaan Mas, salah satunya penggemar beratnya namanya Vito, sampai semua sosial medianya isinya foto bareng sama Mas Rian. Kan sempet viral Mas Rian di sosial media, bahkan masuk di Tribun News. Kalau Mas Rian ini ada kecelakaan bis ceritanya Mas. Tapi bukannya Mas Rian ngomelin, malah cuma sekedar ngasih ngarahan. Itu sempat viral banget. Sampai apa ya? Sampai media-media pun, sosial media semua ngeliput Mas Rian. Kok bisa Mas Rian bukannya malah emosi atau memberikan teguran atau peringatan, kok malah biasa-biasa aja Mas Rian?
aku kan di transportasi udah 20 tahun. Mm-mm. Kecelakaan kan bukan yang pertama kali ini. Iya benar. Ya kan? Dari tahun 2003 awal aku di transportasi di Iya. bis, ngurusin bis sampai sekarang kecelakaan mah udah ratusan kali. Ya kan? Jadi dari situ kan kita bisa lihat penyebabnya apa. Nah, satu penyebab. Kedua, aku percayalah sama anak-anakku. Ya. Jadi kalau kita mau lihat itu salah, oke salah, tapi penyebabnya dia apa? Terus kedua, dari kecelakaan yang pernah aku alamin dari dulu sampai sekarang ini, Mas, aku kehilangan temen tuh nyawa banyak, kehilangan penumpang ada aja. Ya, belum kalau ada korban jiwa yang lain. Jadi kalau kecelakaan itu hal yang paling penting satu, nggak ada korban jiwa. Ya. Terus kedua, ya udah sih, emang risikonya orang di jalan kalau nggak nabrak ya ditabrak. Iya betul. Ya. Lu ngerasa bener nih di jalan, bener. Tadi kadang orang lain yang nggak bener. Iya. Ya kan? Terus kamu marah-marah mau ngapain? Iya udah kejadian. Hanya saya masalah. Iya, nggak nyelesain masalah. Ya. Dan anak-anak itu pasti takutnya minta ampun. Udah. Nah, mereka kecelakaan nyerempet aja anak-anak udah takut, apalagi sampai beguling, takut banget, udah kepukul mentalnya. Meskipun sebenarnya Mas Rian nggak ngomelin sama sekali. Wah, aku nggak perlu ngomel, mereka udah tekanan batin loh pasti. Daripada ntar mereka mentalnya drop karena emang kebenaran mereka ini kan anak-anak lama semua ikut aku udah belasan tahun, ya kan. Gara-gara masalah kayak gini, ntar mental mereka drop, nyawa keluarganya gimana? Jadi daripada neken mereka ya mending gedein aja. Kemudian ada juga pertanyaan Mas, ini hal kecil kok bisa sampai tahu. Kemudian kalau pakai sepatu formal itu hanya waktu-waktu tertentu dan lainnya pakai sendal. Apa sih Mas? Apa ada jimatnya atau gimana sih Mas? Kok bisa setiap kemana-mana sekelas Mas Rian Mahendra kok bisa pakai sendal gitu loh? Nyaman aja. Nyaman aja. Bukan karena ada yang lain Mas. Satu nyaman. Aku orang Viral banget Pak di kampungnya istri saya Pak, Purwodadi, Mas Rian. Viral. Itu orang Purwodadi. Ini Mas Latif orang Purwodadi. Satu karena aku nyaman banget. Ya satu itu nyaman. Kedua biar orang nggak segen. Ya. Kalau aku di terminal pakai sendal kan orang penumpang kita jadi nggak segen. Kita jadi nggak kebedain ini bos apa mandor apa calo. Gue lebih seneng kalau mereka ngeliat gue jadi sebagai calo karena ya mereka jadi ada unek-unek, ada apa minta tolong jadi enak. Terus yang ketiga, Mas aku ini udah pakai pantofel dari umur 19 tahun. 19 tahun Mas Rian pakai pantofel? Iya. Udah dari umur 19 tahun? Iya, zaman gue masih di terminal Pulau Gadung sampai muter terus lah ibaratnya sampai 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun ini. Jadi kakiku ini udah nggak normal. Jadi kalau bisa dibilang umurnya mungkin karena sama-sama orang seumuranku, kakiku ini udah dua kali lebih lipat masa kaki. Jadi udah mulai pengapuran. Tapi lebih nyaman pakai sendal ya Mas? Pakai Sendal swallow yang memang udah lama banget dipakai tuh Mas. Yeah. Udah melalang buana sendalnya. Terus bisa sih pakai sepatu yang itu juga nyaman, yang kayak Skechers gitu. Cuman ribet Mas kalau pengen lagi di terminal ntar waktu sholat. Bukannya malas ya Mas ya. Iya. Wudunya kan basah apa segala macam. Ya paling enak pakai sendal. Emang kenapa? Emang ada orang nggak senang pakai sendal ya? Bukan, ini bicaranya yang pakai sendal itu adalah sosok Mas Rian Mahendra Mas. Apa bedanya gue sama lu? Jauh Mas. Kalau Mas Rian kan memang secara ya mungkin pandangan kayak kami itu udah di atas rata-rata tingkat kesuksesannya, bahkan kemandiriannya mau terjun langsung, masih mau pakai sendal jepit. Berarti kalau orang di atas rata-rata tuh harusnya bajunya bermerek, celananya rapi, rambutnya Rata-rata kumis, biasanya kan kayak gitu Mas. Rata-rata yang saya lihat gitu Mas Rian. Berarti pola pikir itu salah berarti selama ini. Aku yang nggak beres berarti. Enggak maksud tadi udah kan sendal. Sudah. Nyaman aja yang penting. Mas Rian, kemarin kan ada ulang tahun ke 1 tahun ya di Malang ya, Itu target selanjutnya apa Mas? Ya bertahap lah. Bertahap. Tetap berkembang. Penambahan bis tetap Mas. Pasti lah. Kalau untuk Pemalang kok nggak diisi Mas? Pemalang. Masih Pemalang rambut dongkal, nggak sampai rambut dongkal. Cuma sampai kotanya deh Mas ya. Pemalang sampai Moga sama Blik.
Moga sampai beli Randu Dongkal nggak lewat ya Mas Daud ya? Dongkalnya masuk dong. Oh iya Kita di Dongkal. Randu Dongkal mas soalnya. Pasar. Saya kalau Warung break. situ sampainya ke itu doang Mas Trian. Yang mana? Ke stasiun terminal Pemalang kota. Oh enggak, sampai Moga ada jurusan Moga. Kalau pagi, Oh mungkin pas ikut yang Iya. jurusan nggak sampai sana, kalau jurusan Pekalongan. J Pekalongan. Kita juga ada tempat enak Mas Rian, makan-makan Di mana? di titik kumpul Simone Mas Rian. Makan Depan apa? apartemen Square Cafe. Simone mas, daerah Simone mas. Punya sendiri. Enggak sih, kayak Partner bisnis mas lagi. kerja sama di bidang. Kapan-kapan mampir mas Tapi Mas Rian kalau pasti sana. Makan apa tuh? Makanan apa? Daging juga ada, punya enak di situ loh Mas Enggak, Rian. Cocok maksudnya lah. makan apa? Indonesia mas. Oh gitu. Indonesia. Chinese food juga ada di Janet situ. ya. Wah. Coba mas Rian kesana kalau kumpul-kumpul nggak apa-apa. Mau kapan aja, jam berapa aja saya siap. Pokoknya- Loh, emang 24 jam? Enggak, sampai jam 10 malam. Jam 10 malam. Coba. Cukup, Mas. Aku. Kapan-kapan mas. Tinggal WA aja, ntar kemana saya Tapi jemput. apa ya? Ruang lingkupnya tuh sempit tuh mas. Yang kemarin Serikandi bus itu yang Mas Rian itu ada cewek-cewek 2 kerudungan yang pakai yang pengusaha bus juga tuh yang yang pas terakhir aku mau ketemu sama Mas Rian itu nggak jadi. Itu sahabatnya temen istriku. Dira. Iya si ceweknya itu yang masih muda, yang paling muda yang kan ada 2 tuh ya yang kan. Yang Dira apa yang Temennya Tia. Iya itu sahabatnya Tia, teman SMA-nya Tia itu. Kan pacarnya kan orang Yang ini orang kan Bogor. IPB. Ya, IPB betul. Oh, Pacarnya kan sama-sama kuliah di IPB kan dua-duanya kan. yang mana ya? Aduh, saya tuh Kalau yang Dira mah udah nikah lama. enggak, sebenarnya. yang belum nikah, Mas. Yang belum nikah. Pakai kerudung. Iya, dua Yang habis orang orang mana? payung. yang waktu itu foto Orang mana? pokoknya orangnya orang sini kok Mas. Kalau teman SMA istri SMA kan di Islamic. Terus tiba-tiba si temennya itu dia ngepost foto sama Mas Rian kan Mas Rian terus cewek kanan kiri kan. Terus habis itu dia WA. Ini Mas Rian kan katanya Mas ini Mas Rian kan iya bener Mas Rian ini yang foto ini sama temanku katanya emang dia pengusaha bus juga katanya dia bilang gitu. Astagfirullahaladzim sempit amat ya. Mas Rian ketemunya sama sahabat kamu juga terus ini pacarmu temanmu udah punya suami belum mama namanya Ini siapa ya? Kalau pokoknya si kuliah di IPB aja yang belum nikah itu si siapa namanya? Yang Kalimantan tuh belum. oh pokoknya di Bogor aja Mas. Kalau Bogor Dira udah nikah. Oh belum. Sampai itu Mas ngomongnya sama saya. Pokoknya dia emang katanya pengusaha bus. Bapak ibu orang tuanya keluarganya pengusaha bus. Sama juga makanya nyambung sama Mas Rian. Mungkin rupanya kenal sama Mas Rian juga ada lagi. Ini aku di transportasi udah bisa dibilang tua loh. Makanya jadi banyak teman-teman masuk. Orang ke Bali aja berapa kali tuh Mas saya Iya. ketemu sama Tapi temen. kok sekelas Mas Rian masih mau nge-vlog ya Mas, mau membagikan cerita perjalanan kesehariannya Mas Rian ya? Ya, Apa nggak tambah ribet itu? karena 2 tahun 3 tahun ini udah mulai istirahat. Oh. Jadi aku udah mulai, kalau tadi kan aku masih apa-apa tak kerjain sendiri. 2 tahun 3 tahun ini aku udah mulai masang orang, udah mulai ngelatih orang, udah mulai ngasih orang wewenang buat bertindak lah banyak hal. Jadi 2 tahun 3 tahun ini ya jadi begini. Udah pengen istirahat aja. Kemudian banyak juga yang tanya Mas Yoyok itu sekarang kemana Mas Rian? Ya sekarang jadi wakilku di Solo. Oh. Berarti rumah yang di Solo yang nempatin beliau? Enggak, rumah yang mana? Yang di Pol yang baru? Enggak lah, rumah kita. Oh. Capek dia megangin. Ajis. Jelas ya, kelihatan nggak? Kelihatan nggak sih? Kalau suaranya pakai ini. Iya. anak yayasan ini Mas Rian, salah satu anak yayasan. Tapi mau kesini pengen ngikut. Ya udah sekarang. Aslinya mana? Asli. Paku Haji. Sini Bapak aja. Oh sini, Tangerang. Oh, asli sini. Ada 86 Mas, anak-anak yayasan kita, 80-an. Oh, alhamdulillah. Iya, kapan-kapan main juga Mas. Lah tinggalnya di mana? Di Di Yayasan juga? yayasan semua. Makanya di dekat Stadion Banteng Mas. Stadion Banteng Tangerang. Iya, Iya. dekat sama makanya kalau udah dari Jalan Adem nggak jauh. Oh gitu. Lah itu kalau pengen Polres ngelewatin. Ngelewatin, Mas. Ngelewatin Mas. Bener-bener di depan rel Mas. Depan Oh, rel. depan rel. Depan rel. Kalau dari Aladem Dari kan sini Mas sebelah kanan atau sebelah kiri? ke kiri. Kalau misalkan dari Aladem mau ke Kodim, maka ngeliatin rel. Nah sebelum rel itu belok ke Belok kiri kanan. Mas. Ada belokan Oh, kampung masuk. kiri sedikit Oh. cuma 100 meter itu udah yayasannya besar. Sebelah berarti pinggir rel ya? Tinggi rel. Tinggi Tinggi rel. Kapan-kapan Mas ada seneng pas enak.
lagi itu kan anak-anak jalan-jalan ke mana mas? Yang Kapan kalau kamu ada acara di situ ntar aku diundang buat ngisi siap. Acara. Siap. Wah, itu cocok. Iya benar. Waktu itu kan disponsorin sama PO Haryanto juga waktu anak-anak jalan-jalan ke Trans Studio mas, yang di Cibubur. Kan Pak Haji kan ngirimin 2 bus apa ya mas ya kalau Iya, nggak salah. 2 bus. Langsung buat anak-anak berangkat ya. Dingin banget sampai menggigil anak-anak. Aku kemarin habis ngisi seminar di kampus Oh ya, di mana mas? di IAIN Surakarta. Oh iya, IN, Surakarta Solo sana ya. Iya. Udah sering ngisi-ngisi acara sekarang. Kemarin di Kemenhub jadi seminar narasumber. Oh ya, Kemenhub. Oh sama Pak Pas Haji. di Bali itu. Pak Haji ini. Lagi di Bali. Iya. Kan acara rakernis ngisi. Terus di Sulawesi mana tuh? Tapi Zoom kalau Sulawesi. Oh Zoom. Udah sering ya jadi gini, udah jadi kayak Berarti udah dosen. banyak waktu nyantainya Mas Rian ya sekarang ya? Iya. Terus kesibukan apa? Istirahat doang Mas? Bengong. Ya enggak lah, tetap mantau kerja. Oh. Cuman kalau dulu mantaunya sampai ke bawah, sekarang enggak selalu sampai ke bawah. Makanya sekarang kalau ditanyain mas di sini jalan mana, udah nggak begitu tahu. Karena taunya bener aja jalan. Ntar kalau udah mulai nggak bener baru tahu. Jadi udah banyak orang yang ngepost juga. Tapi kok stabil ya Mas pelayanan Haryanto terhadap karyawan ya? Apa memang udah ada perjanjian dari awal? Biasanya kan kalau misalkan maaf saya nggak menyebutkan PO lain ya Mas ya. Biasanya kan ada yang sedikit nyeleweng, ada yang sedikit itu nggak ada pantauan Mas Rian langsung ke lapangan apa nggak ada? Oh tetap pantau lah semua. Ke lapangan? Mereka selalu tetap ngerasa terpantau ya. Oh. Karena aku nggak memutuskan diri sama mereka enggak. Cuman aku ngelatih mereka nggak langsung ke aku gitu. Tapi kan yang namanya orang latih berarti kan masih ngejagain. Misalnya si A yang biasa laporan langsung ke aku, jadi sekarang mulai ke Yoyo atau mulai ke Fitri, mulai ke Aji, mulai ke siapa. Oh, Jadi lagi ya. ntar aku tinggal gimana, terus kamu suruh gimana. Jangan kayak gitu. Jadi kayak gitu kan. Padahal Mas Rian juga nggak pernah marah perasaan ya. Nggak pernah. Saya dulu 2010 melihat Mas Rian itu masih mondar-mandir di Kudus itu. Pas kan papa kan suruh kamu belajar bus sana. Mas Rian nggak kuat mas saya mas. Makanya saya nggak mau. Aduh di bus kayak aku nggak di sini deh pas jiwanya. Kalau ngeliat Mas Rian bener-bener agen-agen tuh bener-bener. Tapi kan jadi kasihan. Iya sih mas. Iya tuh harusnya tuh gimana tuh? Kan sayang tuh. Iya benar. Ngeliat Mas Rian bener pakai sendal jepit, pakai jaket, terus tengah malam jam 11 ingat banget itu 2010 saya ingat banget. Karena Akmil kan keluar kan mundur kan karena kaki patah. Diajak papa yuk kita ke Kudus yuk melihat Mas Rian sama sana. Kata Pak Haji sana Mas Rian lagi di terminal. Wah udah nggak kuat saya ngeliat Mas Rian teriak-teriak apa segala macam. Namanya agen-agen kan harus kuat ya mas yang nanggepin agen-agen Iya, segala macam. jadi kalau pengen ngatur orang itu kamu harus bener-bener menguasain bidang yang mereka jalanin. Jadi orang jangan cuma bisa nyuruh, tapi bisa. Kalau kamu bisa nyalain ya kamu harus bisa benerin. Iya. Yang bikin enak di Haryanto ini kan ruang kerja di sini tuh dari yang terkecil masalah operasional sampai yang terberat masalah operasional kan jaringannya aku yang bikin dari awal. Jadi mereka ada masalah apa aja aku pasti tahu solusinya. Jadi enaknya di situ. Di setiap bentuk permasalahan di jalan selalu ada solusi. Jadi itu kan udah rumus yang eksak gitu. Contoh kalau misalnya kecelakaan, oh ya kalau kecelakaan harus gimana sih? Apa yang diurusin pertama kali? Semua udah ada bidangnya sebelumnya. Anak-anak standar operasional mereka ngapain aja ketika mereka bermasalah masalah ini, masalah itu, masalah ini. Kan udah kepala semua. Apa kesejahteraan driver Haryanto dengan driver yang lain ketinggian Haryanto? Wah, kalau itu tanyanya sama driver jangan sama. Mereka ngerasainnya gimana? Kalau aku yang jawab ntar kayak jualan kecap. Nggak ada kecap nomor 2 kan? Ketemu Pak Bro nggak pernah kesini, harusnya kesana. Main ke Poris, tanya-tanya. Iya di Poris ada sih itu. Poris ada. Kan itu. Bisa. Tapi nggak terlalu banyak ya masih di Poris ya mas ya? Banyak. Oh, sekarang banyak Pagi, ya? siang, sore. Oh gitu ya mas ya? Di belakang. Oh di belakang. Cucian. 3 jam di sana tuh, jam pagi, jam siang, sama jam sore. Di Poris. Kemudian kelanjutan yang apa mobil ambulan gimana Mas Rian? Udah selesai apa mau lanjutin? Udah selesai. Udah Diperpanjang ada atau videonya. permintaan maaf sudah selesai? Lah kan kemarin udah di videonya. Iya. Iya udah.
Ini anak pertama berarti? Kedua. Dua. Oh, Jadi Tapi nikahnya Juni tahun kemarin? Mas Labib itu punya kakak, satu punya adik, satu. Saya nikah sama adiknya. Tengah Mas. Ya tengah. Sampai terakhir nikahnya. enggak, ini kemarin udah, ini anak pertama apa anak kedua? Oh, Yang oh kedua. ininya. Oh iya anak pertama. Iya. Akhiran ini loh, istri lagi ngandung kan? Iya. Iya, 1,5 bulan Mas. 6 mingguan lah kemarinnya Mas ya. 6 minggu lah kurang. Sebenarnya pengen banget ikut ke sini Mas Rian. Orang satu kampung. Cuma masih di rumah sakit. Pengen minta foto doang Mas Rian terus langsung dipamerin ke grup di kampungnya. 100.818 Apa itu Mas? Penumpang. Total jumlah penumpang 100.000 Mas. per bulan. Rata-rata penumpang 24. Itu kalau 24 itu kondisi lagi sedang aja ya Mas ya? Kondisi yang lagi sepi apa lagi? Wow, istimewa lah. PO lain nggak ada segitu. Dalam kondisi kayak gini ya Mas ya? PO lain sampai 24 tuh. Kondisi kayak gini maupun enggak, 20 ketika kita bilang 24 kursi, berarti itu okupansi 80%. Oh gitu ya? Oh iya ya benar. Iya ya. Kan jokes itu 30. 30. Ya. Kalau sekali jalan rata-rata 24 kursi. Ya, jadi teman-teman itu hasil obrolan saya dengan Mas Rian. Mungkin yang kita lihat Mas Rian dengan kesederhananya memang inilah Mas Rian. Jadi ketemu pun enak orangnya. Mungkin dari penutupan ini ada yang mau disampaikan atau motivasi untuk teman-teman dan penggemar PO Kreator. Tetap istiqomah, berbuat baik sama menebarkan kebaikan. Selalu berbuat baik sama siapa gitu. Semangat kerja. Mudah-mudahan kalian semua diberikan kesehatan. Baik, terima kasih. Semangat Mas Rian. No